Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini video permintaan bahan kelinci untuk metode pengobatan terapi kelinci, yaitu atas nama pasien berinisial KM dari Pemalang, Jawa Tengah. Ya. Kameranya didekatkan. Nanti dicek ya penyakit-penyakit apa saja yang terlihat di kelinci, karena bahwa penyakit-penyakit yang terlihat di kelinci adalah penyakit-penyakitnya pasien yang terpindah ke kelinci atas izin Allah. Bahwasanya metode pengobatan yang seperti ini namanya terapi batiniah, karena metode pengobatan itu ada dua macam, yaitu pengobatan secara zahiriyah dan pengobatan secara batiniah. Pengobatan secara zahiriyah contohnya seperti minum obat, minum jamu, minum herbal, dipijat, dibekam misalkan. Yaitu pengobatan zahiriyah adalah pengobatan yang dilakukan secara alami menggunakan obat ataupun menggunakan pijatan-pijatan yang manual. Kemudian ada pengobatan namanya pengobatan batiniah, yaitu pengobatan dengan energi doa, dengan kebatinan, dengan batiniah seperti itu. Seperti halnya metode pengobatan terapi kelinci ini juga pengobatan terapi batiniah karena menggunakan energi doa. Nah, untuk terapi batiniah itu sendiri juga ada dua macam, atau mungkin ada macam yang lainnya. Kalau yang dua macam yang mau saya sebutkan adalah ada metode pengobatan batiniah yang memindahkan penyakit ke kambing, ada yang memindahkan penyakit ke kelinci juga ada. Nah, oleh karena pasien-pasien saya hampir semuanya menginginkan memintanya dengan kelinci, maka metode saya menggunakan terapi kelinci. Semuanya itu demi kemanfaatan dan kemaslahatan umat. Maka dari itu untuk kali ini mudah-mudahan metode pengobatan terapi kelinci yang sedang dijalani ini semoga jodoh untuk sembuhnya atas izin Allah, amin ya rabbal alamin. Ya, kita cek ya penyakit-penyakitnya. Nah, seperti ini dicek, ini contoh sebelah sini. Nah, di sebelah sini ini ada gelembung masuk angin. Ini gelembung masuk angin yang berbusa seperti ini, yang ngumpluk atau nguntuk seperti ini. Ini namanya gelembung masuk angin. Sebelah sini banyak. Nah, itu banyak. Ini banyak sekali. Sebelah sini juga banyak. Wah, ini banyak sekali. Jadi gelembung masuk angin adalah masuk angin yang masuk ke dalam tubuh sudah lama, kemudian tidak bisa keluar. Masuk angin yang masuk ke dalam tubuh sudah lama terus tidak bisa keluar, maka jadilah gelembung masuk angin yang seperti ini. Gelembung masuk angin itu bisa menyebabkan badannya demam, bisa menyebabkan badan lemas, bisa menyebabkan imunitas atau sistem kekebalan tubuhnya turun, bisa menyebabkan mudah masuk angin, meningkatnya cairan asam pada lambung, juga bisa menyebabkan tensi darah tidak stabil, juga menyebabkan mengeringnya pelumas pada sendi-sendi tulang. Makanya ketika keadaan seperti ini, itu sendi tulangnya banyak yang linu, banyak yang pelumas-pelumasnya kering. Sehingga untuk keadaan seperti ini, bahwa gelembung masuk angin itu bisa dibilang dia bisa jadi awal pondasinya terjadi penyakit. Makanya dihindari yang namanya gelembung masuk angin ini. Ini sebelah sini juga ada gelembung masuk anginnya. Sebelah sini ya. Ini di area selangkangan sini. Ini di lutut juga ini ada gelembung masuk anginnya. Ini di bagian lutut ada beberapa gelembung masuk anginnya ini ya. Terus di daerah selangkangan sini juga. Kemudian di belakang sini juga. Sebentar. Ini di belakang sini banyak.
Ini gelembung masuk angin ini banyak sekali. Bagian sini banyak gelembung masuk anginnya. Sebelah sini bagian sini banyak. Di sini mohon maaf di atasnya bokong ini juga banyak. Ini gelembung masuk anginnya. Nah ini banyak. Nah ini salah satu efek dari pelumas pada sendi tulang kering itu nanti bisa mengakibatkan seperti ini. Ini tulang ekor, tulang belakang di atasnya, mohon maaf di atasnya bokong sebelah sini. Ini mengalami pesakitan seperti ini. Nah, bismillah. Mudah-mudahan lewat terapi kelinci ini, bismillah, gelembung-gelembung masuk anginnya kepindah-pindah ke kelinci atas izin Allah, sehingga gelembung masuk angin yang ada di dalam tubuhnya pasien berangsur-angsur hilang, biar badannya enteng lagi, biar fit, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan juga ini merah-merah seperti ini ya, kerusakan sendi tulang ini juga bismillah pindah-pindah ke kelinci atas izin Allah, sehingga merah-merah kerusakan aus atau kerusakan sendi tulangnya pelumasnya kering ini, bismillah mudah-mudahan pindah-pindah ke kelinci sehingga sendi-sendi tulangnya pasien bisa normal sehat kembali, amin ya rabbal alamin. Kemudian di sini ini juga ada penyumbatan. Nah ini garis ini penyumbatan darah, ini di area kaki ini penyumbatan darahnya. Di kaki ini penyumbatan darah ini tentunya bisa menyebabkan asam urat, bisa menyebabkan kakinya sakit, pegel, gampang kesemutan. Nah ini sebelah sini juga ada, bisa menyebabkan gampang kesemutan, kram atau dan lain-lain. Maka bismillah ini diikhtiari supaya pindah-pindah ke kelinci, supaya penyumbatan darah di kedua saluran darah pada kaki ini supaya lancar kembali, amin ya rabbal alamin. Kemudian di sini ini di area ini ya, yang biasanya terjadi kolesterol. Nah ini ya, ini di punggung sini ini banyak merah-merahnya. Nah ini merah-merah kayak gini, ini merah-merah penyakit ini. Jadi di sini itu ada, mungkin nggak begitu kelihatan banget di HP barangkali ya. Di sini tempatnya gajinya ini kotor, jadi gajinya banyak kolesterolnya, banyak lemak sampahnya seperti itu. Ini gaji ini kotor, ini gosok-gosok tidak hilang. Termasuk di sini juga ini ada garis penyumbatan darah. Sebentar, kelihatan enggak ya? Ini ada garis nih ya. Ini garis penyumbatan darah. Nah ini di sini juga ada garis penyumbatan darah. Jadi di belakang leher, di belakang kepala ini ada saluran darah yang kecil, tipis sekali. Nah di situ ketika terjadi penyumbatan darah, maka di situ nanti akan terjadi hormon kortisol atau sampah darahnya naik ke atas, sehingga nanti bisa menyebabkan misalkan darah tinggi, kolesterol, darah rendah, atau sakit kepala, lehernya pegel, kepalanya sakit dan lain-lain. Bismillah, ini yang sebelah sini juga bismillah, mudah-mudahan kepindah semuanya ke kelinci atas izin Allah, sehingga penyakit yang di pasien berkurang sampai akhirnya sembuh atas izin Allah, amin ya rabbal alamin. Dibuka di bagian dalam. Nah ini bagian perut. Ini di dalam perut banyak cairan asam lambung ini. Ini di dalamnya cairan asam lambungnya banyak. Nah ini kelihatan ya, ada air ini kan di dalamnya. Nah tuh lihat, ada airnya. Ini cairan asam lambung, cairan penyakit banyak. Kita tumpahkan ya. Nah itu banyak sekali itu. Nah itu cairan asam lambungnya banyak sekali. Tentunya cairan asam lambung itu cairan bisa menyebabkan banyak penyakit ya. Bisa menyebabkan emah, menyebabkan perut mual, perut kembung, perut keras, perut sakit. Kemudian cairan asam lambung itu satu saluran dengan cairan asam yang ada di otak. Jadi ketika cairan asam lambungnya naik, maka cairan asam yang di otak juga bisa naik, sehingga menyebabkan kepala pusing, migrain, vertigo. Dan juga ketika cairan asam lambungnya naik, cairan asam lambung naik, itu nanti cairan di paru-paru dan dada juga nanti sesak juga. Jadi menyebabkan banyak penyakit itu. Namun bismillah, cairan asam lambungnya kepindah ke kelinci atas izin Allah. Mudah-mudahan cairan asam lambungnya di pasien normal, tidak berlebihan. Kemudian ini air kantong air kencing. Nah ini air kencingnya besar sekali. Terus ini kotor ini kotoran di air kencing ini.
Nah itu serbuk-serbuk kotorannya kelihatan tuh, itu kelihatan. Nah itu kotorannya. Nah ini kotorannya pada turun ini. Ini kotorannya banyak sekali, kayak serbuk-serbuk kotoran seperti ini. Nah ini biasanya serbuk kotoran ini biasanya terjadi karena sering minum obat. Bahwa efek dari kebanyakan minum obat itu kan endapan zat kimia racun pada obatnya itu kumpul jadi endapan di kantong air kencing. Ditambah memang kami juga bantu doa, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan secara alamiah, yaitu secara alamiah penyakitnya kebuang lewat air kencing, lewat air besar misalkan. Jadi memang selama sedang terapi kelinci ini, bismillah, penyakit-penyakit pasien dikeluarkan lewat air kencing sama air besarnya juga. Makanya ya air kencingnya juga kotor. Berarti menandakan memang satu memang pengaruh efek dari obat-obatan dari beberapa tahun yang lalu seperti itu ya. Juga ini keberhasilan dari penyakit-penyakit yang kepindah ke kelinci atas izin Allah. Jadi insya Allah kantong air kencingnya pasien bismillah berangsur-angsur sembuh, berangsur-angsur bersih, normal seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ini paru-paru ya, paru-paru. Ini paru-parunya ada beberapa flek. Ini garis-garis ini. Ya kayak gini, ada kotoran di paru-parunya. Kayak gini. Ini sebelah sini juga iya, sebelah sini. Ya, ini garisnya tebal sekali ini ya. Sebelah sini juga ada garis-garis tebal kayak gini. Ini kotoran-kotoran. Nah, ini sebelah sini juga ada ini. Ini banyak kotoran di pangkal tenggorokan dan pangkal paru-paru dan pangkal jantung. Jadi pangkal paru-paru, pangkal tenggorokan, ini pangkal jantung itu jadi satu ya. Jadi ketika terlalu banyak kotoran di paru-paru, di area pangkal tenggorokan, pangkal jantung, nanti bisa mengakibatkan penyakit pada organ lainnya, yaitu penyakit pada jantungnya misalkan. Ya ini contoh, ini jantungnya keras banget. Ininya juga tebal, ini penyumbatan pembuluh darah ininya juga tebal. Sebelah sini juga ini terlalu tebal. Penyumbatan pembuluh darah ininya terlalu tebal. Sebelah sini juga terlalu tebal. Ini jantungnya keras yang berpotensi jantung koroner. Namun mudah-mudahan tidak sampai jantung koroner. Jadi jantungnya kecapean gitu kan. Terus mungkin jantungnya kotor, itu juga bisa. Kurangnya udara jernih atau terlalu sering kemasukan udara-udara kotor, asap-asap atau gas yang lain atau apa, itu juga bisa menyebabkan permasalahan pada paru-paru dan jantung ini. Bismillah, pindah ke kelinci, mudah-mudahan paru-paru dan jantungnya pasien normal. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dicek lagi yang lainnya. Ini organ hati ya. Nah, organ hati itu adalah pabrik darah, pengelola darah utama pada tubuh. Maka ketika terjadi kerusakan pada sistem darah dimanapun itu, maka terjadi kerusakan sistem pada organ hati. Organ hatinya kotor. Misalkan orang kena kolesterol dalam darah, nanti organ hatinya kotor. Misalkan kena kencing manis dalam darah, diabetes dalam darah, itu juga diabetesnya kotor. Kena kanker atau tumor atau virus apapun itu yang menyerang pada darah, nanti terjadi kerusakan sistem pada darah. Nah ini seperti ini ya. Ini organ hatinya ada kotornya seperti ini. Nah ini ada putih-putihnya ini ya. Ini ada putih-putih kayak gini. Ini juga ada putih-putih lagi sebelah sini ya. Ini ada putih-putih. Nah ini putih-putihnya. Ini juga banyak sih putih-putih kecil-kecil kayak gini. Nah sebelah sini juga putih-putihnya nggak bagus. Nah ini juga ada fleknya, kotoran-kotoran putih. Ini empedunya juga nggak bagus. Empedu itu harusnya warnanya gelap. Ini empedu warnanya putih kosong, jadi seolah-olah empedunya kosong. Empedu itu tugasnya memfilter virus dan racun yang masuk dalam tubuh. Jadi ketika empedunya ini berwarna gelap, berarti empedunya berhasil memfilter virus dan racun dengan baik. Makanya empedu itu kan pahit ya, itu karena memang isinya virus dan racun. Jadi ketika empedunya seperti ini, berarti selama ini
memfilter racunnya tidak maksimal. Maka bismillah ini ke pinaga kelinci, kerusakan sistem pada empedu ke pinaga kelinci. Mudah-mudahan pasiennya empedunya sudah mulai bekerja dengan baik dalam memfilter virus dan racun yang masuk. Ini juga empedunya yang seperti ini kurang gelap. Juga organ hatinya, flek-flek ini juga bismillah ke pinaga kelinci atas izin Allah, sehingga bismillah organ hatinya pasien bisa bersih kembali, sistem darahnya itu bersih kembali, entah itu kerusakan sistem darah pada kolesterol, kencing manis dan lain-lain. Yang penting bismillah biar darahnya, bukan udara ya, biar darah kotornya itu bisa bersih kembali semuanya, sehingga normal, sehat walafiat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lambung, ini lambung juga kurang bagus, ini banyak garis-garis merah. Ini garis-garis merah itu tentunya bisa menyebabkan beberapa penyakit pada area lambung, apa lambungnya mengeras, apa lambungnya sakit, seperti itu. Bismillah ke pinaga kelinci atas izin Allah, mudah-mudahan pasien berangsur-angsur lambungnya baik. Amin ya rabbal alamin. Dan ini usus. Nah, ini usus ada radang ini. Ini namanya radang usus ini. Nah, ini yang warna putih ini digosok-gosok tidak hilang. Ini namanya radang usus namanya, atau sariawan usus. Ya, ini ada satu, saya taruh di tangan ini. Tangan satunya saya lagi yang lain, cari lagi. Nah, ini ada lagi. Nah, ini ketemukan ada lagi. Nah, ini ada dua. Ini satu, ini tadi satu. Ini ada dua radang pada usus. Ini tentunya menyebabkan penyakit perut, intinya penyakit perut lah, entah itu seperti tusuk-tusuk atau perih atau mengeras, itu macam-macam. Nah, ini ada lagi. Wah, ini ada lagi, kelihatan ya, ada 3, 1, 2, 3. Nah, ini ada 3 dikumpulkan di sini. Ini 3, ini jajaran 3. Sekali lagi, barangkali ada lagi. Pada kesimpulannya, peradangan atau sariawan pada ususnya banyak. Namun bismillah lewat terapi kelinci, bismillah pindah semuanya ke kelinci atas izin Allah. Mudah-mudahan semua penyakit yang saya sampaikan ini penyakitnya kepindahnya banyak. Jadi cukup sekian yang saya sampaikan ini. Bismillah, mudah-mudahan semua penyakitnya diberikan sembuh atas izin Allah. Dan mudah-mudahan pasien tetap semangat, yakin bahwa Allah akan memberikan kesembuhan sesegera mungkin. Untuk tangan, ini tangan paling ada beberapa masalah seperti penyumbatan darah seperti ini ya. Ini penyumbatan darah. Yang seperti ini adalah penyumbatan darah. Kalau tangan mengalami penyumbatan darah, itu nanti bisa menyebabkan entah itu tangannya sendi-sendi tulangnya linu, sendi-sendi tulangnya sakit, karena penyumbatan darah di area sini atau di area manapun itu bisa menyebabkan mengeringnya pelumas pada sendi-sendi tulang tersebut. Nah, kayak ini ada merah-merahnya lagi. Nah, kayak gini nih. Nah, ini ada merah-merahnya ini. Nah, ini nih. Nah, ini sepertinya yang bikin ini nih. Ini di area dekat pergelangan tangan ini ya, yang sakit ini ya, kayak gini. Kalau satunya nggak ada ini. Ini nggak ada. Ini ada. Ini sebelah kiri. Ini sebelah kiri. Jadi kelinci gini ya. Ini sebelah kanan. Kayak gini. Ini kanan. Ya, kelincinya kayak gini. Ini kanan. Ini kiri, ini karena kelincinya menghadap ke sini. Gini, kelinci menghadap ke sini. Ini kanan, ini kiri. Nah, ini yang kiri. Nah, ini ada kayak gini yang kiri. Ini di bagian dalam. Di dalam. Ini enggak hilang ya. Digosok-gosok enggak hilang. Kayak gini. Namun kalau di yang satunya ini, yang sebelah satunya, nah ini nggak ada, kalau yang satunya nggak ada, kayak gitu ya. Jadi itu bismillah, penyakit apapun itu, penyakit berasal dari manapun itu, yang penting bismillah diikhtiari biar cepat sembuh atas izin Allah. Jadi mudah-mudahan
penyakit yang saya sebutkan ini kepindahnya 100%, mudah-mudahan. Karena kadang satu kali terapi kelinci itu kadang sembuhnya tidak langsung 100%. Bisa jadi satu kali terapi kelinci sembuhnya itu baru 50% misalkan. Itu bisa seperti itu. Makanya ketika satu kali terapi kelinci pasien itu belum sembuh secara total, maka disarankan untuk dilanjut di terapi kelinci yang tahap keduanya, supaya semakin tuntas penyakitnya dan semakin bersih, semakin normal semuanya dan sehat walafiat atas izin Allah. Kemudian bahwa saya di sini tentunya akan senantiasa mendoakan untuk kesembuhannya pasien. Mudah-mudahan diberikan gampang sembuhnya, diberikan kemudahan untuk kesembuhannya atas izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.